Berjumpa lagi dengan kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ringan menyempurnakan penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua yaitu menjelaskan pengertian sekresi dan defekasi. Terus yang ketiga menjelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Dan yang nomor 4 yaitu menjelaskan struktur ginjal manusia dan juga menjelaskan proses pembentukan urin. Yang kelima menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Oke, di sini saya akan menanyakan soal kepada anggota kelompok kami, yaitu soal yang pertama. Jelaskan rincian macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Berasal dari mana? Silakan. Saya akan menjawab nomor 1. Di antaranya adalah salah satu cairan sisa metabolisme yaitu keringat yang dikeluarkan oleh tubuh. Tubuh kita bisa pula mengeluarkan beberapa zat metabolisme seperti urin, karbon dioksida atau CO2 dan seperti bila kadar zat-zat sisa tersebut di dalam tubuh berlebihan maka bahaya pada tubuh dapat segera mengancam. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan pengertian ekskresi, sekresi, dan defekasi kepada Badrus. Oke guys, di sini saya akan menjawab soal dari saudara Iwan, yaitu pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 3 macam, yakni defekasi, sekresi, dan ekskresi. Defekasi merupakan suatu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan makanan yang disebut fases melalui anus. Sisa bukanlah sisa metabolisme. Zat sisa yang dikeluarkan melalui anus tersebut terdiri atas bahan makanan yang tidak diserap oleh usus, sel-sel epitel usus yang rusak, dan mikrobia usus. Proses pengeluaran zat sisa selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dipakai lagi oleh sel-sel dan darah. Kemudian dikeluarkan bersama urin, keringat, dan udara bernapasan. Sementara itu, sekresi merupakan suatu proses pengeluaran getah oleh sel dan kelenjar. Getah tersebut biasanya mengandung enzim yang masih berguna untuk proses fatal di dalam tubuh. Oke, presentasi selanjutnya dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Oke, di sini saya akan memberikan soal kepada anggota kelompok kami, yaitu tentang soal menjelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia, yang mana akan dijawab oleh Ahmad Dhani. Saya akan menjawab pertanyaannya kelompok kami Badrus oleh yang nomor 3. Jawabannya yaitu antara lain mengatur keseimbangan air dan dalam darah, memproses zat sisa metabolisme dan membuangnya dari tubuh, mencegah adanya zat-zat berbahaya dalam tubuh, mengatakan darah dalam arti dan membuang bahan makanan tertentu yang seperti gula dan vitamin. Baik, saya akan melanjutkan soal yang nomor 4. Baik, ini yang soal nomor 4. Jelaskan struktur ginjal manusia dan jelaskan proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron ginjal, yang akan dijawab oleh Asinul Falak. Saya akan menjawab soal dari grup saya, yaitu nomor 4. Jelaskan struktur ginjal manusia, jelaskan proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron ginjal. Struktur ginjal. Ginjal manusia terbagi atas 2 lapisan, yaitu konteks luar dan medula dalam. Pada lapisan konteks ginjal terdapat satuan struktural dan fungsional terkecil yang disebut nefron. Satu buah ginjal manusia mengandung kurang lebih 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi, badan Renalis yang tersusun dari konsul, Bowman, dan glomerulus. Kapsul Bowman berdinding sangkap dengan glomerulus dalam cekungan kapsulnya.
Proses pembentukan urin. Urin yang kita keluarkan sebenarnya mengikuti serangkaian proses sebelum keluar dari tubuh. Urin terbentuk dalam urin ginjal melalui proses 3 tahap, yaitu tahap filtrasi dan kurung penyaringan, tahap reboisasi penyerapan kembali, dan tahap augmentasi pengeluaran zat. Cukup sekian dari presentasi nomor 4. Saya akan memberi soal kepada anggota saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin, yang akan dibacakan oleh Rois Amin Hidayat. Oke, kepada Rois dipersilahkan untuk membaca jawabannya. Pengaruh yang mempengaruhi proses urin berdasarkan proses ekskresinya, ada beberapa fungsi ginjal yang dapat diketahui, antara lain mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah, proses zat bisa metabolisme dan membuangnya dari tubuh, mencegah adanya zat-zat berbahaya dalam tubuh, mengatur tekanan darah dalam arteri, dan membuang bahan makanan tertentu yang berlebih seperti gula dan vitamin. Cukup sekian dari jawaban saya. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.